Kemarin dalam satu jumpa pers, Menteri Keuangan Pak Purbaya itu dikomplain oleh seseorang yang mengatakan di daerahnya KUR itu dimintain agunan. Ya, padahal KUR itu di bawah 100 juta yang menurut aturannya tanpa atau tidak perlu dengan agunan. Sehingga orang-orang di daerah yang bersangkutan itu tidak berani mengajukan KUR karena diminta agunan. Kalau kami di NTB itu temuan saya di masyarakat bahwa pelaku UMKM itu nggak berani minjam KUR itu karena mereka dimintain agunan, Pak. Jadi banyak sekali saya bilang mana datanya, minta langsung agunan bank mana. Enggak, Bu. Kalau dia atas 100 juta kayaknya pakai agunan, tapi di bawah di bawah 100 juta, Pak. 1 sampai 100 juta itu kan tidak boleh agunan, Pak. Nah, itu banyak sekali pelaku UMKM nggak mau minjam karena agunan mereka diminta. Dan itu temuan banyak, Pak, di masyarakat. Oke, Bu, kalau gitu ini jelaskan KUR ada masalah di KUR, saya akan investigasi seperti apa implementasinya. Kalau mereka main-main, ya hati-hati aja. Gitu. Penyimpangan itu sebenarnya bukan hanya di KUR, tetapi kredit terhadap UMKM pada umumnya. Menurut Undang-Undang UMKM dan Peraturan BI, mestinya 20% dari loanable bank, ya, dana yang dijual oleh bank itu mestinya dialokasikan untuk UMKM. Tapi di dalam kenyataannya kan tidak pernah terwujud itu. Ya, data dari BI misalnya mengatakan tidak pernah betul-betul 20% dari loanable fund yang ada di bank itu teralokasi, tersalurkan kreditnya bagi UMKM gitu. Jadi baik dari KUR maupun dari KUR itu berarti kan mikro. Ya, ini yang small medium itu juga mengalami kesulitan. Nah, ini mumpung Menteri Keuangannya Pak Purbaya ini begitu terbuka, ya, begitu responsif terhadap komplain-komplain masyarakat, maka saya menghimbau ini kepada semua teman-teman pengusaha UMKM yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan kredit, ya, terutama dari bank-bank himbara, ya, dari bank-bank plat merah, itu mereka itu kan bank-bank BUMN yang selain memang profit oriented, tapi kan bertugas menjadi agen pemerintah untuk melakukan pemberdayaan bisnis UMKM gitu. Ya, semakin banyak UMKM itu yang ditopang, didukung kredit perbankan, akses permodalan dari bank, saya kira kan semakin maju, semakin hebat UMKM di Indonesia. Jangan lupa bahwa ketika UMKM ini mencapai jumlah yang sangat signifikan di suatu negara, jumlah yang sangat besar, gitu ya, katakan mencapai 20 sampai 25% masyarakat Indonesia itu misalnya berwira swasta menjadi UMKM, ya, bisa dibayangkan ekonomi Indonesia jauh lebih cepat pertumbuhannya, gitu. Nah, kan Menteri Keuangan Pak Purbaya ini orangnya, kalau saya membacanya kan sebagai praktisi profesional gitu. Dia menggelontorkan uang, dia menekan bank supaya uang itu dijalankan, ya. Lalu BI menopang itu dengan menurunkan suku bunga acuan. Itu berarti kenapa? Likuiditas perbankan, terutama di bank-bank himbara ini, bank-bank plat merah, ya, bank-bank BUMN itu kan kuat, sehingga mestinya tidak mengalami kesulitan untuk menyalurkan dana itu ke sasaran UMKM yang bagus gitu. Tapi jangan menuntut agunan gitu, atau dengan pendekatan analisis kredit yang ketat gitu. Ya, tidak, itu kurang fair, kurang masuk akal. Negara perlu berpihak kepada UMKM itu. Maka pendekatan analisisnya harus lebih ringan, lebih luas, ya, lebih enteng begitu, jangan diperketat. Lalu agunan-agunan kalau memang mungkin itu bisnisnya sendiri saja dijadikan agunan gitu, ya. Karena agunan itu kan bukan merupakan prioritas yang utama gitu. Kita kan melihat bisnisnya dulu, ya, kapasitasnya orang itu atau pengusaha usaha itu, ya, kita melihat kan banyak analisa yang lainnya, produknya. Dan kalau memang itu semuanya visible, sebaiknya bank-bank himbara, ya, bank-bank BUMN ini jauh lebih agresif di dalam menopang UMKM. Dan saya mengharapkan dari Kementerian Keuangan itu betul-betul mengontrol tuh bagaimana alokasi dana yang ada di bank itu betul-betul
paling tidak 20%-nya itu diarahkan untuk UMKM. Saya mengharapkan Menteri Keuangan Pak Purbaya melakukan itu serius gitu. Karena kalau UMKM ini sekali lagi meningkat besar dalam jumlah yang signifikan, saya percaya Indonesia akan lebih cepat menjadi negara yang makmur, yang maju gitu. Karena ditopang oleh UMKM yang sangat besar jumlahnya. Kita bisa membayangkan kalau satu UMKM aja tidak usah banyak-banyak, punya 2 karyawan saja sudah berapa kalau misalnya UMKM di Indonesia itu tumbuh menjadi katakan 100 juta. Ya, berarti dengan adanya 2 karyawan itu sudah berarti 200-300 juta sebenarnya lebih dari jumlah penduduk yang bekerja. Ya, kita bisa membayangkan itu. Artinya tingkat pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat, kesejahteraan akan lebih cepat gitu ya, kemiskinan akan lebih jauh ditekan, pengangguran lebih ditekan dan seterusnya gitu. Maka sekali lagi yang realistik adalah UMKM ini diberdayakan dan terutama harus disupport, didukung oleh akses permodalan. Nah, saya menghimbau nih UMKM ini kalau Anda mengalami kesulitan untuk menyusun proposal kredit, mengalami kesulitan untuk mendapatkan kredit dari perbankan, please jangan segan-segan datang ke saya, hubungin saya untuk saya bantu total. Ya, mumpung apalagi Menteri Keuangannya sangat terbuka dan sangat responsif terhadap keluhan UMKM. Itu catatan saya dan salam merah putih.